Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Di pagi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan berkaitan dengan sebuah pertanyaan, bolehkah menjadi kaya? Bacaan Alkitab terambil dari 1 Timotius 6 ayat 17. Tertulis demikian. Peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini agar mereka jangan tinggi hati dan jangan berharap pada sesuatu yang tak tentu seperti kekayaan, melainkan pada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Demikian firman Tuhan. Di dalam Alkitab banyak tokoh-tokoh yang kaya. Tapi banyak juga yang biasa saja namun berkecukupan. Sebagai contoh, Abraham, Ishak, dan Yakub adalah orang-orang yang diberkati dengan luar biasa secara materi. Mereka kaya, namun mereka takut akan Tuhan. Menjadi kaya bukan sesuatu yang haram, bukan sesuatu yang dilarang oleh Tuhan. Tetapi sikap orang kayalah yang seringkali salah dan menjadi teguran dari Tuhan. Dalam nats Alkitab yang baru kita baca tadi, ada dua hal yang diperingatkan secara keras terhadap orang-orang kaya. Dan kedua hal tersebut haruslah menjadi area sifat dan sikap yang perlu diketahui dan dihindari dengan sungguh-sungguh oleh orang-orang kaya. Kalau saudara kaya secara harta materi, maka perhatikan baik-baik dua hal berikut ini. Yang pertama, saudara, jangan sombong. Kekayaan dengan mudah dapat membuat orang menjadi lupa diri dan tinggi hati. Banyak orang yang ketika miskin sikapnya merendah terhadap orang lain. Tapi setelah menjadi kaya, sombongnya bukan main. Seolah-olah seluruh dunia harus memperhatikan dirinya. Maka tidak heran banyak orang kaya yang menjadi penindas sesamanya karena sifat sombong itu. Dalam pikiran, ia merasa dirinya lebih daripada orang lain, merasa lebih hebat, lebih berhasil, dan sebagainya. Bahkan merasa bahwa ia kaya bukan karena siapa-siapa selain karena kemampuan dan kecakapan dirinya, bukan pula karena Tuhan. Orang kaya demikian lupa bahwa semua yang ia peroleh adalah dari Tuhan, dan semua harta itu tidaklah kekal, melainkan hanyalah sementara saja. Ada banyak perbuatan-perbuatan yang merupakan tanda kesombongan saat orang menjadi kaya. Misalnya, melecehkan orang yang miskin, merendahkan orang lain melalui perkataan-perkataan, gampang emosi bila kurang diperhatikan, apalagi di tempat umum. Misalnya di restoran, sang pelayan salah sedikit, maka orang kaya yang sombong berkata, "Kamu gak tahu siapa saya." Atau di pesawat, marah-marah kepada pilot dan pramugari hanya karena hal-hal yang sepele. Ingatlah saudara, kesombongan adalah sesuatu yang jahat di mata Tuhan. Dan karena hal itu, kita akan direndahkan oleh Tuhan dan manusia. Banyak orang kaya yang lupa diri dan merasa semua bisa dia beli. Menyerobot tanah orang lain, membayar pengacara untuk membela kejahatannya, membayar penegak hukum untuk melegitimasi pelanggarannya, dan macam-macam perbuatan yang nampak dari kesombongan saat menjadi kaya. Mari saudara, kita jaga hati kita sesuai dengan firman Tuhan, karena firman Tuhan sudah memperingatkan kita agar jangan sombong, jangan tinggi hati.
sebab Tuhan merendahkan orang yang tinggi hati, yang congkak, yang angkuh, dan Ia meninggikan orang-orang yang rendah hati. Biarlah kita selalu menjadi pribadi yang rendah hati dalam keadaan dan situasi apapun. Ketika keadaan ekonomi kita biasa-biasa saja, kita rendah hati dan bersyukur. Ketika kita diberkati dengan berkat materi secara berkelimpahan, maka kita juga tetap rendah hati dan bersyukur kepada Tuhan. Tidak melupakan Tuhan dan juga tidak melupakan sesama kita. Yang kedua, saudara, jangan berharap kepada harta. Orang kaya harus waspada dengan jebakan harta. Makin banyak harta akan membuat seseorang makin berharap kepada hartanya, melebihi dari pengharapan kepada Tuhan. Orang kaya akan merasa aman karena merasa harta kekayaannya bisa membantunya, bahkan menyelamatkannya. Orang kaya cenderung merasa aman bila sakit, karena kalau sakit ia berpikir bisa membayar dokter dan rumah sakit yang terbaik untuk kesembuhannya. Berapapun harganya, ia sanggup membayar. Ia lupa bahwa Tuhanlah yang berkuasa atas segala sesuatu. Bukan uang yang memberikan kesehatan, bukan uang yang memberikan kesembuhan, tetapi Tuhanlah sumber kekuatan, kesehatan, dan kesembuhan kita. Kita tidak bisa berharap kepada uang. Harapan kita hanyalah kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberikan perumpamaan tentang orang kaya yang bodoh, yang merasa dirinya aman dan selamat karena banyaknya harta. Orang kaya itu bodoh sebab dia lupa bahwa Tuhan sanggup untuk mencabut nyawanya, sebab Tuhanlah yang memegang nafas hidup setiap manusia. Saudara yang dikasihi Tuhan, setelah mengetahui kedua hal yang harus kita hindari itu, apakah yang harus kita lakukan bila suatu saat atau sekarang ini kita kaya secara materi? Yang harus kita lakukan adalah berharap kepada Tuhan. Dalam segala hal, semua orang, baik miskin maupun kaya, harus berharap kepada Tuhan. Kekayaan atau mamon sering membuat orang lupa berharap kepada Tuhan. Seandainya saya punya uang banyak, saya bisa ini dan itu. Pikiran semacam ini membuat kita terbatas, saudara. Berharaplah kepada Tuhan, bukan pada uang, bukan pada harta. Kita sanggup melakukan segala perkara bersama dengan Tuhan. Jangan membatasi Tuhan karena kita tidak punya uang. Jangan pula melupakan Tuhan dan berharap kepada uang. Tuhan Yesus berkata, tidak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Mammon yang dimaksud adalah kekayaan harta duniawi. Kita tidak dapat mengabdi kepada Tuhan dan kepada kekayaan kita. Kita harus memilih, mengutamakan Tuhan, mengabdi kepada Tuhan, atau mengabdi kepada kekayaan kita. Perhatikanlah saudara dan ingatlah bahwa Tuhan itu kaya. Dia yang punya segala sesuatu. Dia yang punya alam semesta. Dia juga yang mempunyai kita. Kita adalah miliknya. Kita harus mengerti akan hal ini. Tuhanlah yang kaya. Dan kekayaan kita adalah karena Tuhan. Jika kita diberkati hari ini, itu semua karena Tuhan. Semua orang beriman harus ingat akan hal ini. Jangan menjadi lemah iman dan jangan khawatir soal-soal penghidupan, karena Tuhan kita itu kaya.
Haleluya. Dan ada hal yang luar biasa dalam ayat 1 Timotius 6 ayat 17. Di situ dikatakan bahwa Allah yang kaya itu dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Perhatikan saudara, Tuhan memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Inilah yang banyak orang lupakan. Obsesi kebanyakan orang adalah memiliki banyak harta, kekayaan. Tapi setelah memiliki, mereka justru tidak menikmati. Buat apa kita memiliki banyak harta, tapi kita tidak menikmatinya? Banyak orang kaya yang memiliki villa di daerah pegunungan, tapi mereka tidak menikmatinya. Yang menikmati villa justru orang lain, yang menyewa villa dan sang penjaga villa bersama keluarganya. Ada orang kaya punya mobil super mewah, tapi yang lebih banyak menikmatinya adalah sopir pribadinya. Memiliki boleh, tapi jangan lupa bahwa yang utama adalah menikmati pemberian Tuhan dengan rasa syukur. Kita dapat menikmati hidup yang Tuhan anugerahkan kepada kita, serta segala pemberian dari Tuhan. Kita nikmati dan syukuri. Adalah lebih baik menikmati segala berkat Tuhan, kehidupan yang indah yang Tuhan berikan, daripada memiliki semua tapi hati kita tidak pernah puas. Saudara yang dikasihi Tuhan, biarlah firman Tuhan selalu kita pegang dan praktekkan dalam kehidupan kita, agar kita terhindar dari dosa dan kejahatan, dan agar kita selalu berbahagia dalam hidup ini bersama Tuhan Yesus Juru Selamat kita. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat beraktivitas, dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.